Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, berjumpa lagi dengan Ustazah Devi. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3 dan 4. Nah, sebelum itu Ustazah ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu memahami berbagai jenis energi alternatif. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kewajiban dan hak terkait penggunaan energi. Selanjutnya, menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Dan yang terakhir, mengidentifikasi ciri-ciri teknik sambung dalam suatu karya keterampilan. Nah, untuk mata pelajaran yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu energi alternatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak. Juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya yaitu untuk menggantikan bahan bakar minyak. Apakah energi alternatif itu, anak-anak? Ya, benar. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Nah, yang pertama yaitu panas matahari sebagai energi alternatif. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Dan panas matahari bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik mengubah energi listrik menggunakan sel surya untuk menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini ramah lingkungan, yang digunakan untuk penerangan bahkan kendaraan dengan sumber energi sel surya. Yang kedua yaitu angin, merupakan sumber energi alternatif. Zaman dahulu, angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Nah, selain itu, angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Yang ketiga yaitu air sebagai sumber energi alternatif. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, di antaranya menghasilkan listrik. Sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM, air digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Saat ini, listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Sekarang, penerangan menggunakan energi listrik, bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan bertenaga listrik. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis.
Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat, misalkan dengan mematikan lampu ketika kita tidur. Yang keempat yaitu tumbuhan sebagai energi alternatif. Salah satu energi alternatif dari tumbuhan saat ini yang banyak digunakan adalah briket atau arang. Briket adalah bahan bakar pengganti minyak bumi atau BBM. Briket biasanya terbuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Nah, berikut adalah kelebihan dari briket anak-anak. Yang pertama yaitu mengurangi pencemaran, kemudian mudah terbakar, lalu tidak cepat habis dan mudah dibuat. Kemudian yang kelima, hewan sebagai energi alternatif. Banyak sekali manfaat dari hewan. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Selain itu, tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan pembuat pakaian, sepatu, maupun tas. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak sedang diupayakan. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Dengan biogas, gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran PPKN, yaitu hak dan kewajiban dalam menggunakan sumber energi. Nah, anak-anak, apakah anak-anak masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya, benar sekali. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita laksanakan. Nah, anak-anak, kewajiban kita menghemat energi yaitu untuk kelestarian lingkungan. Kita harus bisa menghemat penggunaan sumber energi. Dengan menghemat sumber energi, kamu dan generasi mendatang akan terus bisa menikmati sumber energi. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh-contoh cara penghematan energi yang bisa kamu lakukan di rumah maupun di lingkungan sekitar. Nah, bagaimana cara menghemat energi? Nah, yang pertama yaitu matikan lampu jika tidak digunakan. Gunakan lampu hemat energi atau LED. Kemudian, cabut stop kontak jika tidak digunakan. Kemudian, tidak meninggalkan HP dalam keadaan dicas semalaman. Selain dapat boros listrik, nah itu juga akan menyebabkan HP cepat rusak ya. Nah, kemudian ketika anak-anak menggunakan laptop maupun komputer, atur kecerahan layar secukupnya. Kemudian matikan kipas jika tidak digunakan. Selanjutnya, atur suhu AC 24-26 derajat Celcius. Kemudian matikan AC jika tidak digunakan ya. Selanjutnya, matikan TV jika tidak ditonton. Manfaatkan timer untuk mematikan alat elektronik secara otomatis. Gunakan api kecil atau sedang untuk memasak guna menghemat penggunaan gas LPG. Lalu gunakan sepeda atau berjalan kaki ya untuk tujuan yang dekat. Nah, lalu jika anak-anak ingin berpergian yang jauh, gunakan transportasi umum atau pergi sekaligus dalam satu mobil. Nah, hal itu dapat menghemat BBM. Nah, berhemat energi merupakan salah satu cara melestarikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kita berhak menggunakannya namun juga berkewajiban melestarikannya, sehingga terus dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Berhemat energi juga dapat dengan menggunakan energi alternatif seperti matahari, air, angin, gelombang panas bumi, dan bahan bakar bio. Hak menggunakan sumber energi.
Setelah kita melakukan kewajiban untuk menghemat energi, kita berhak untuk menggunakan energi secara bebas dan bijak. Bebas bukan berarti kita bebas mengeksploitasi sumber energi ya, bukan boros, namun tetap bertanggung jawab. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Hak di rumah terkait penggunaan sumber energi. Ada beberapa hak di rumah terkait penggunaan sumber energi, yaitu yang pertama, menggunakan lampu ketika belajar. Lalu mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber tenaga atau energi untuk tubuh kita. Selanjutnya menonton televisi untuk hiburan, lalu menyalakan kipas angin ketika kepanasan atau gerah. Nah anak-anak, sampai sini sudah paham ya? Nah selanjutnya anak-anak, kita akan belajar matematika, yaitu menghitung luas dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah anak-anak, perhatikan video berikut ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Edo dan Benny akan membuat kincir angin dari kertas. Kertas yang digunakan Benny lebih besar, sedangkan kertas yang digunakan Edo lebih kecil. Keduanya menggunakan kertas yang berbeda ukurannya. Kita lihat berdasarkan gambar, karena kertasnya Benny lebih besar daripada kertasnya Edo, maka kelilingnya lebih besar punya Benny daripada Edo. Dan luasnya pun lebih besar Benny daripada Edo. Bagaimana mencari luas? Mari kita simak penjelasannya. Sebelum kita mengetahui cara mencari luas, maka kita harus mengerti dulu apa itu luas. Luas suatu daerah adalah banyaknya satuan luas yang dapat menutupi daerah tersebut. Untuk satuan luas, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Yang akan kita pelajari di sini adalah mencari luas dengan satuan tidak baku. Contoh satuan tidak baku yaitu, kita lihat pada gambar, satu persegi satuan. Karena bentuknya persegi ya bangunnya. Bisa juga satu persegi panjang satuan. Selain itu juga bisa satu segitiga sama sisi satuan. Jadi tergantung kebutuhan. Akan tetapi yang paling mudah digunakan adalah satu persegi satuan. Ya, sekarang kita lihat gambar berikut. Tentukan luas daerah dari gambar tersebut. Caranya adalah kita tinggal menghitung berapa jumlah perseginya yang ada pada gambar. Mari kita hitung bersama-sama. Ya, ternyata ada 16 buah persegi. Maka luas dari gambar tersebut bisa kita tulis 16, satuannya adalah persegi satuan. Jadi luas daerah bangun tersebut adalah 16 persegi satuan. Agar semakin paham, sekarang mari kita tentukan luas dari bangun berikut. Ya, tinggal kita hitung jumlah perseginya. Ada berapa? Ya, jawabannya adalah 25. Jangan lupa satuannya adalah persegi satuan. Selanjutnya kita gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua kita lihat, tinggal kita hitung berapa jumlah persegi kecilnya. Ada berapa? Ya, ada 30 persegi satuan. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita hitung dengan cepat.
luas daerah yang diberi warna pada bangun berikut? Ya, nomor 1. Siapa yang sudah bisa? Ya, jawabannya adalah 10. Selanjutnya, nomor 2. Jawabannya adalah 11. Jangan lupa satuannya persegi satuan. Kemudian nomor 3. Berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 17 persegi satuan. Hebat semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita selesaikan soal cerita berikut. Udin dan teman-teman ikut serta menjalankan kewajiban menjaga lingkungan. Udin dan teman-teman menanam pohon di sekitar sekolah. Udin dan teman-teman menanam pohon pada bagian yang diberi warna. Kita lihat pada gambar yang diberi warna hijau. Kita lihat ternyata selain bentuknya persegi, yang warna hijau ada yang bentuknya segitiga. Tanda persegi menunjukkan bahwa satuannya adalah satu persegi satuan. Sedangkan tanda segitiga menunjukkan satuannya adalah setengah persegi satuan. Kita lihat, segitiga tersebut jika kita tambahkan dengan satu segitiga lagi, maka akan menjadi sebuah persegi. Berarti satuannya menjadi satu persegi satuan. Sekarang untuk menghitungnya berarti tinggal kita gabungkan segitiganya dengan segitiganya jadi satu. Kemudian kita hitung berapa banyaknya persegi. Kita lihat pada gambar. Ya, sudah kita gabungkan. Sekarang kita hitung bersama-sama. Hasilnya adalah 9 persegi satuan. Jadi luas daerah yang ditanami adalah 9 persegi satuan. Soal selanjutnya, Udin membantu paman Kiki menanam cabai. Daerah yang sudah ditanami oleh mereka seperti pada gambar yang telah diberi warna. Berapa luas daerah yang telah ditanami cabai? Kita lihat gambar yang diberi warna, warnanya pink ya. Di sini kita lihat ada yang bentuk segitiganya adalah 2. Kita gabung terlebih dahulu caranya. Setelah itu tinggal kita hitung bersama-sama. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 17 persegi satuan. Jadi luas daerah yang ditanami cabai adalah 17 persegi satuan. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, sebuah ruangan mempunyai daerah seperti pada gambar yang diberi warna. Tentukan luas daerah ruangan tersebut. Kita lihat pada gambar, kita hitung sekarang jumlah perseginya. Ya, ternyata jumlah perseginya ada 19, tetapi masih sisa segitiganya 1. Maka bisa kita tulis 19 ditambahkan dengan setengah, karena satu segitiga nilainya setengah. Jadi hasilnya 19 setengah persegi satuan. Jadi luas ruangan tersebut adalah 19 setengah persegi satuan. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Sekarang, bagaimana cara menggambar luas suatu daerah? Ya, caranya kita lihat bersama-sama. Gambarkan bagian dengan luas 24 persegi satuan. Langkahnya adalah kita buat persegi, jumlahnya yang banyak dulu boleh. Kemudian kita hitung banyaknya persegi tersebut sampai dengan 24. Terserah kita ya. Bentuknya bebas. Setelah ketemu 24, tinggal kita warnai yang sudah kita hitung atau kita arsir. Maka sudah ketemu gambar yang bentuknya 24 persegi satuan. Selanjutnya, gambarkan bagian dengan luas 17 setengah persegi satuan. Untuk yang ini caranya kita hitung dulu daerah yang atau jumlah persegi 17. Bebas kita milih di mana saja. Kalau sudah ketemu 17, tinggal kita warnai atau kita arsir, kemudian kita tambahkan setengahnya yaitu bentuknya segitiga. Ya, sudah ketemu.
Gambarnya 17,5 persegi satuan. Bagaimana? Bisa ya caranya menggambar? Kalian bisa praktik sendiri nanti di rumah. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan SBDP, yaitu membuat kincir angin. Membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. Masih ingatkah anak-anak akan karya dekoratif? Untuk membuat karya dekoratif dibutuhkan keterampilan menggambar garis, melipat, dan memotong. Karya dekoratif dengan teknik melipat atau origami adalah dengan melipat kertas sehingga menghasilkan suatu bentuk. Nah, misalnya berbentuk ada burung, kemudian juga ada kuda, lalu pesawat, dan juga ada kapal. Karya dekoratif dengan teknik menggunting yaitu memotong bagian-bagian tertentu pada sebuah kertas sehingga membentuk suatu objek. Nah, misalnya berbentuk bunga. Kemudian ada juga yang berbentuk hewan. Ada beberapa macam garis ya anak-anak, diantaranya garis lurus, garis lengkung, dan garis zigzag. Menggambar garis berfungsi sebagai alat bantu untuk melipat dan memotong. Dengan bantuan garis, hasil lipatan dan guntingan terlihat lebih rapi. Contoh karya yang menggunakan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong adalah kincir angin. Nah, anak-anak, berikut adalah langkah-langkah cara membuat kincir angin dari kertas. Nah, diperhatikan ya anak-anak.
Sekian untuk tematik hari ini. Terima kasih.